yang ingin saya bahas adalah tentang podcastnya Dr. Richard Lee dengan manajernya Ferny Hassan, Ikeda. Dimana Ikeda di awal podcast sangat garang sekali. Di akhir-akhir podcast ada kebingungan juga, ada hitung-hitungan masalah kelahiran yang membuat dia agak ragu-ragu dan lain sebagainya. Dan disinilah Ikeda melakukan blunder di dalam podcastnya Dr. Richard Lee tersebut. Maksud hati ingin mengungkapkan sebuah kebenaran versi keyakinan mereka, tapi apalah daya yang dikatakan ternyata banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi bingung dan tanda tanya. Bukannya kita menjadi ngeh atas masalah mereka, yang terjadi malah loh kok begini, loh kok begitu, seperti itu. Yang ingin saya prediksi kali ini adalah setelah Ikeda hadir di podcastnya Dr. Richard Lee, bagaimanakah tanggapan dari Ferny Hassan ini kepada Ikeda? Apakah marah, apakah komplain dan lain sebagainya ya. Karena Ikeda sudah melakukan blunder di dalam podcastnya Dr. Richard Lee tersebut. Bagaimanakah tanggapanmu Ferny terkait Ikeda yang sudah mewakilimu di dalam podcast Dr. Richard Lee? Puaskah, komplainkah dan lain sebagainya? Recovery, ada simbol kunci bisa diartikan sebagai pemulihan dan lain sebagainya. Jadi di sini kita orang awam dengan adanya menonton podcast tersebut jadi tahu, oh ternyata ada sesuatu yang masih harus digali lagi dari Ferny Hassan dan Ikeda ini. Ada recovery dan ini merupakan kunci dari pembuka kasusnya Densu dengan Ferny Hassan ini. Karena kita juga jadi ngeh loh ya, karena setelah melihat mereka berdua bercakap-cakap, Ikeda dengan Dr. Richard Lee, jadinya ada hal-hal ganjil yang terpampang nyata yang sudah dikatakan dari Ikeda tersebut. Kemudian tanggapan dari Ferny Hassan pada Ikeda. Mistis, perasaan yang bagaimanakah yang kamu rasakan pada Ikeda kala itu? Expansion, masalah menjadi luas karena kamu gak hati-hati kalau bicara. Ada kondisi di mana Ikeda juga mendapat komplain dari Ferny Hassan. Selanjutnya, tapi mereka berdua masih semangat di sini untuk memperjuangkan haknya, memperjuangkan keadilannya. Satu kartu lagi, ada pengharapan dan ada doa yang diharapkan mereka berdua. Jadi begini teman-teman, setelah Ikeda hadir di dalam podcastnya Dr. Richard Lee mewakili Ferny Hassan, di sini masalah ini menjadi terang, agak terang ya. Sebenarnya sudah terang dikarenakan ada tes DNA yang pertama dulu yang hasilnya Denny Sumargo 0%, tidak ada sangkut pautnya dengan anak biologis dari Ferny Hassan. Tapi di sini Ferny Hassan kekeh ya, berdasarkan keyakinan, yakin pokoknya yakin, apapun pokoknya yakin, seperti itu. Ya pada akhirnya dengan adanya podcast tersebut ada titik terang di sini pada kita, pada netizen yang sudah menonton tayangan tersebut. Dan di sini masalah menjadi semakin meluas karena netizen pada tahu banyak sekali kejanggalan, banyak sekali kejanggalan yang sudah diungkapkan Ikeda di dalam podcast tersebut. Walaupun di sini banyak hujatan imbas dari podcastnya Ikeda dengan Dr. Richard Lee, tapi mereka terutama Ferny Hassannya tetap semangat dengan keyakinannya, dan di sini berharap ada doa yang bisa mendukung mereka, mensupport mereka terkait dari imbas dari kasus ini. Jadi di sini ada komplain juga, ada ketidaksesuaian apa yang dikatakan dari manajernya ini di podcast tersebut dengan keinginan dari Ferny Hassan. Makanya di sini Ferny Hassan juga ada kecewa juga pada manajernya, dan masalah ini menjadi meluas tidak karu-karuan ya. Kemudian di sini akan saya lihat bagaimanakah perasaan dari Ferny Hassan terkait masalah ini, dimana Densu sudah tiada maaf bagimu.
Karena kita juga tahu sendiri Fernie ini orangnya keras kepala dan ngeyel. Di kasus pertama dulu sudah ditutup oleh Densu, dia tidak melaporkan pada Fernie terkait pencemaran nama baiknya, juga terkait fitnahannya yang mana dia sudah dituduh sebagai ayah biologis dari anaknya. Tapi sekarang mencuat lagi masalah tersebut, dan ini akhirnya Densu melaporkan Fernie Hassan. Diprediksi saya yang dulu, sepertinya Densu agak sulit untuk memaafkan. Dia sangat geram dan dia sangat marah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya masih ada celah perdamaian, dikarenakan Densu ini orangnya bijaksana dan sesungguhnya juga welas asih. Nah, sayangnya Fernie Hassan tidak melihat sisi celah untuk berdamai ini, dikarenakan dia lebih gampang murka dan lebih kata-katanya juga seperti itu. Jadinya Densu mungkin nantinya juga sulit untuk memberikan maaf bagimu untuk yang kedua kali. Walaupun sebenarnya celah itu masih ada, dikarenakan sifat karakter Densu yang begitu welas asih dan memiliki kebijaksanaan di dalam hidupnya. Tapi sayangnya Fernie Hassannya malah ngegas saat berbicara dengan Densu di podcastnya Dr. Richard Lee. Baku hantam, rame melalui sambungan telepon ya. Mari kita lihat di sini bagaimanakah perasaan Fernie Hassan saat ini, pakai kartu ini saja ya. Perasaan Fernie Hassan saat ini terkait pelaporan Densu. Semangatkah? Apakah ada keputusasaan dan lain sebagainya? Bagaimanakah perasaan Fernie Hassan terkait dari pelaporan Densu, juga setelah adanya podcast dari Denny Sumargo di mana dia menghadapi hujatan yang seambrek-ambreknya itu. Ada beban mental yang sudah dia rasakan di sini. Jadi di sini Fernie menghadapi stres sedikit ya, depresi juga terkait masalah yang sedang dihadapi. Ya salah sendiri juga sih. Selanjutnya, apa saja yang dialami Fernie Hassan ini? Harapannya bisa ada kebahagiaan. Di sini ada simbol 10 cangkir yang artinya sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan, sebuah impian yang bisa diwujud dan lain sebagainya. Dua kartu ini melambangkan di mana Fernie Hassan ini memiliki mimpi yang tinggi terhadap Densu. Mimpi untuk bisa bersama. Di prediksi saya kemarin kan juga simbol the lover-nya keluar, bahwa Fernie Hassan ini ada rasa suka yang begitu dalam pada Densu kala itu. Tapi sayangnya bertepuk sebelah tangan. Makanya di sini juga ada simbol dua kartu ini. Ada simbol pedang 9 yang artinya Fernie Hassan mengalami kondisi kejiwaan yang sangat-sangat tertekan sebenarnya di sini. Karena harapan tinggal harapan. Ya, harapannya bisa mendapatkan keadilan di sini, yang tapi kenyataannya dia malah dihujat. Selanjutnya, apa yang kamu rasakan saat ini? Mengapa kamu memendam perasaan itu? Karena apa? Karena ada rumah dan ada langkah, yaitu ada proses hukum yang harus dilaluinya. Jadi di sini ada rasa keder juga, ada rasa was-was juga, tapi itu tidak ditunjukkan di publik. Dia empet sendiri, dia rasain sendiri, karena juga dia tahu bahwa publik ini lebih tidak mendukung dirinya, lebih banyak yang menghujat daripada yang mensupport. Makanya dia pendam sendiri perasaan was-was itu terkait dengan pelaporan kasus hukumnya yang sudah dilaporkan Densu ini. Mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu was-was? Mengapa? Karena apa? Dia sebenarnya ingin mundur dari percaturan ini. Ada orang meditasi dan di atasnya ada pedang 4 yang artinya alangkah baiknya kamu introspeksi dulu, kamu merenung dan lain sebagainya terkait masalah yang kamu hadapi, dan alangkah baiknya kamu mundur dari masalah-masalah ini. Disarankan seperti itu. Tapi sayangnya kayaknya kalau mau mundur terlambat, karena Densu saat ini sedang panas-panasnya untuk memenjarakan Fernie Hassan terkait dari apa yang sudah dilakukan kepada Densu. Apalagi perasaan yang dirasakan oleh Fernie saat ini. Ada simbol Raja Pedang.
simbol dari Densu yang semakin tegas sekarang untuk memproses dari apa yang sudah dilakukan Verni terhadap dirinya. Jadi teman-teman, ada kekhawatiran yang mendalam yang dirasakan Verni Hasan ini. Pedang 9, ya. Pedang 9 itu simbol dari seseorang yang depresi terkait masalah yang dihadapi. Tapi sayangnya orang ini lebih cenderung memendam perasaannya sendiri daripada curhat atau sharing, ya. Makanya di sini ada kondisi menghadapi tekanan batin di sini. Nah, semuanya itu ada kaitannya dengan keinginannya untuk bisa mewujudkan apa yang diharapkan. Tapi sayangnya di sini Densu sudah melangkah melaporkan dia ke kepolisian, di mana tentunya proses ini akan bergulir dan akan ada panggilan pertama, kedua, dan ketiga, dan tentunya panjang, butuh tenaga dan pikiran untuk melewati masa-masa pelaporan ini. Ya, ada simbol anak membawa koin 1 menuju sebuah gedung. Awal dari sebuah pelaporan Densu. Ini masih mengawali, tentunya ini akan didalami pihak yang berwajib dan akan berproses terus juga. Apalagi masalah ini mendapatkan pantauan dari masyarakat. Nah, disinilah dimana Verni Hasan ini harus introspeksi diri, harus merenung ke dalam. Tapi sayangnya sudah terlambat. Karena proses ini tidak akan dicabut oleh Densu. Ya, ada pedang 4, orang meditasi. Makanya segala sesuatu sebelum kamu memutuskan untuk melakukan apapun itu, kamu harus merenung ke dalam, baikkah itu, burukkah itu saya lakukan. Misalnya kamu pacaran dengan seseorang, apakah orang ini serius atau bagaimana? Ataukah hanya sekedar hiburan belaka dan lain sebagainya. Ini harus dipertimbangkan karena apa yang kamu lakukan pada akhirnya akan kamu unduh juga. Makanya di sini introspeksi diri, merenung ke dalam. Ada pedang yang harusnya kamu menyudahi perkara ini, tidak mengungkit-ungkit kembali dan lain sebagainya. Ya, harusnya menyudahi perkara ini. Karena di sini ada simbol raja.